Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Selamat bertemu dalam acara persekutuan doa pagi GKI Gading Indah. Pagi ini saya senang bertemu dengan saudara-saudara walaupun tidak tatap muka. Kita akan merenungkan bersama-sama firman Tuhan pagi ini dengan tema isyarat kecil, didasarkan pada bacaan dari Injil Matius pasal 5 ayat 16. Mari kita awali dengan berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur karena pagi baru yang Kau karuniakan. Kami bersyukur karena kami diberi kesempatan berkumpul dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah. Karena itu kami juga datang kepadamu dan mohon, kuduskan kehadiran kami, mampukan kami menengadah kepadamu, mampukan kami untuk memohon. Firmanilah kami ya Bapa, dan mampukan kami mendengarkan firman-Mu, memahami kehendak-Mu, dan mampukan kami mewujudkan kehendak-Mu dalam hidup kami hari ini dan di hari-hari yang akan datang. Berfirmanlah Bapa, kami mau mendengarkan, buat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Sang Firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita pagi ini untuk mendasari renungan kita, Matius 5 ayatnya yang ke-16 yang mengatakan begini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di sorga. Saudara-saudara, isyarat kecil yang menjadi tema pagi ini. Apa artinya isyarat kecil? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, isyarat berarti tanda. Jadi, arti isyarat atau tanda kecil yang jadi tema hari ini, maksudnya apa buat kita? Jika kita memperhatikan bacaan pagi ini, isyarat atau tanda kecil itu menunjukkan sesuatu yang istimewa di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Apa itu? Menurut nats kita, yang dimaksudkan adalah terangmu, tindakan yang baik, walau kecil, karena bersumber pada Yesus yang menyebut diri dalam Injil Yohanes pasal 8 dan 9. Yesus menyebut diri sebagai terang dunia. Jadi jika kita menyebut diri orang percaya pada Yesus, hidup bersama Yesus yang adalah sang terang dunia, hidup kita juga diterangi oleh Dia. Hidup kita menjadi tidak tersembunyi, tapi hidup kita menjadi terbuka, nampak, dapat dilihat oleh orang-orang yang bertemu dengan kita. Tidak ada dari diri kita yang dapat disembunyikan. Hidup kita sepenuhnya terbuka. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, dilihat dan didengar oleh Tuhan, oleh sesama kita.
Saudara-saudara, karena itu apa saja yang kita lakukan, lakukan sesuai firman Tuhan, hingga menjadi tindakan yang berguna bagi sesama. Kita jadi memuliakan Tuhan. Jika kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan, itu pun akan kelihatan, akan dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Tapi dengan demikian kita bukan memuliakan Tuhan, melainkan kita menjadi batu sandungan. Kita mempermalukan Tuhan. Saudara-saudaraku, karena itu sebagai orang percaya, mari kita lakukan apa saja dengan kesadaran bahwa hidup kita diterangi oleh Yesus dan seluruh keberadaan kita dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Kalau kita sadar hal itu, maka perlu kita pertanyakan apa yang mau kita lakukan. Memuliakan Tuhan atau jadi batu sandungan? Kita berhak memilih. Berarti kita boleh mengambil keputusan yang bertanggung jawab untuk mau melakukan apa. Tapi sebagai orang percaya, saudara-saudara, pilih dan lakukan perkara-perkara untuk memuliakan Tuhan. Hiduplah sesuai firman Tuhan. Tindakan yang demikian itu menjadi terangmu, terang kita. Tindakan yang kita lakukan dengan sadar untuk memuliakan Tuhan, yang kita lakukan sebagai pilihan sesuai firman Tuhan, tindakan itu menjadi tindakan yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Dia. Saudara-saudara, hidup kita, perbuatan, tindakan, perkataan kita yang diterangi oleh terang Tuhan, yang dapat memuliakan nama Tuhan, dilihat oleh siapapun yang bertemu dengan kita. Perkara kecil, tidak usah merupakan perkara-perkara besar. Perkara yang kita lakukan yang kecil dan sederhana, kalau itu diberkati oleh Tuhan, bisa dipakai oleh Tuhan untuk dilihat oleh orang di sekitar kita, bahwa apa yang kita lakukan itu baik di mata Tuhan, baik untuk sesama kita, berguna untuk sesama kita. Saudara-saudara, apa yang kita lakukan itu adalah bagaikan isyarat, bagaikan pertanda bahwa ada yang baik yang terjadi melalui hidup kita. Saudara-saudara, tema renungan isyarat kecil mengingatkan kita untuk jangan mengecilkan hal-hal kecil dalam hidup kita. Sekalipun kecil menurut ukuran kita, tidak dan bukan perkara hebat, lakukan dengan mengingat dan mengikuti firman Tuhan. Lakukan apapun dengan berharap dan bersandar pada pertolongan Tuhan. Maka tindakan kita itu adalah terangmu, terang yang bercahaya. Terangmu yang adalah bagian dari kehadiran Yesus, Sang Terang Dunia, yang terpancar
melalui hidup kita. Tindakan kita yang Tuhan berkenan memakainya menjadi kesaksian bagi kemuliaannya, dan kita boleh menjadi saksi-saksi Yesus. Melalui sikap dan tindakan kecil yang sederhana, kita boleh menjadi berkat bagi sesama. Umpama saja tindakan kecil itu adalah sapaan atau senyum kita terhadap sesama yang kita lakukan dengan dorongan kasih yang jujur sebagai wujud perhatian dan cinta kasih bagi sesama. Senyum itu, sapaan itu dapat dipakai oleh Tuhan menjadi berkat yang membuat sesama kita menjadi gembira, merasa ada yang mempedulikan dia, dan sebagainya. Bisa membayangkan dan merasakan ketika tindakan-tindakan yang sekecil apapun yang kita lakukan dengan sadar di jalan Tuhan, sesuai firman Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, dipakai oleh Tuhan jadi isyarat, jadi tanda yang berguna, peringatan bahwa ada yang penting yang terjadi dalam hidup kita. Ada perkara penting yang terjadi melalui tindakan kita yang dapat menjadi berguna bagi sesama kita, menolong sesama kita yang membutuhkan, yang sedih bisa mendapat penghiburan, yang dalam kesulitan bisa mendapatkan bantuan, yang punya berkat bisa meneruskan berkatnya untuk sesama yang membutuhkan. Pendeknya, saudara-saudara, hidup kita tidak sia-sia. Yang kita jalani di jalan Tuhan dapat dipakai untuk jadi kebaikan bagi sesama yang membutuhkan. Sesama yang mana tidak usah kita pilih. Tuhan yang akan mempertemukan orang-orang yang membutuhkan. Tuhan yang akan memakai kita menjadi berguna buat sesama. Saudara-saudara, semoga Tuhan memberi kita pengalaman bahwa hidup kita dapat dipakai oleh Tuhan, bahwa hidup kita dapat dijadikan berkat yang berguna bagi sesama. Pengalaman yang membuat kita dan sesama lebih dekat kepada Tuhan, serta nama Tuhan dimuliakan. Sekali lagi, isyarat tanda yang kecil. Tidak usah kita mengharapkan bekerja melalui pekerjaan besar untuk dipakai oleh Tuhan. Yang kecil, yang sederhana dapat dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Dia. Amin. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Bapa kami yang di sorga, Allah yang hidup, terima kasih karena Engkau boleh memperkenalkan diri kepada kami di dalam Yesus Kristus sebagai Sang Terang Dunia. Mampukan kami hidup di dalam terang Yesus, supaya hidup kami juga diterangi oleh kuat kuasa Yesus. Hati, pikiran, tindakan, perbuatan yang kami pilih untuk kami lakukan boleh diterangi oleh kehendak-Mu yang agung dan mulia. Tolonglah kami untuk menjadi hamba-hamba Yesus, anak-anak Bapa
yang menghargai perkara sekecil apapun dalam hidup ini. Mampukan kami untuk mensyukuri apapun yang dapat kami lakukan, walaupun sederhana di mata manusia. Bapa, kami menyerahkan diri padamu hari ini dan juga buat hari-hari ke depan. Mampukan kami menghargai apapun yang Tuhan berikan pada kami, menghargai perkara sekecil apapun untuk kami manfaatkan sebaik mungkin sesuai kehendak-Mu, supaya boleh Kau ubah menjadi berkat untuk yang membutuhkannya. Bapa, kami berdoa, tolonglah persekutuan doa pagi ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan menolong supaya jemaat-Mu boleh terpanggil untuk mengikuti persekutuan doa pagi, melatih kami untuk berdoa kepadamu, membiasakan diri hidup berdoa, dan kami boleh hidup dalam pergaulan yang akrab dengan Engkau, ya Yesus Tuhan kami. Kami berdoa biarlah hari ini kami boleh mengalami bagaimana Engkau menguduskan kami dan Engkau memakai kami, dan kami boleh menjadi hamba-Mu, saksi-Mu di dalam hidup sehari-hari kami. Kami berdoa untuk gereja-Mu di Gading Indah, untuk gereja-Mu di mana-mana tempat. Mampukan kami bergaul dengan Engkau, ya Bapa, di dalam Yesus Kristus, supaya nama-Mu makin dikenal, kehendak-Mu makin diwujudkan, dan kami boleh memuliakan nama-Mu melalui apapun yang kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Tolonglah supaya di dalam keluarga kami nama Tuhan juga dikuduskan, kehendak Tuhan juga diwujudkan. Kami berdoa untuk lingkungan di mana Engkau menempatkan kami dalam hidup sehari-hari, dalam kami mencari nafkah, dalam kami bergaul dengan sesama di lingkungan manapun. Topanglah kami untuk boleh memuliakan nama-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Kami berdoa, mampukan bangsa kami untuk memuliakan nama-Mu. Mampukan pemimpin-pemimpin kami untuk melakukan yang baik, yang berkenan pada Tuhan, dan jauhkan pemimpin-pemimpin kami dari tindakan-tindakan yang mementingkan dirinya sendiri, tindakan-tindakan demi kebaikan dirinya sendiri. Jauhkan kami semua dari tindakan korup yang bisa menyakiti sesama kami. Bapa, kami berdoa, kiranya campur tangan-Mu boleh kami rasakan di tengah keadaan yang sulit dan sukar. Tolonglah kami di tengah keadaan pandemi yang masih terasa berat. Tolonglah yang terpapar pandemi ini, biar Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Tolong keluarga-keluarga yang mengalami beban karena terkena COVID-19. Topang kami, mampukan kami menengadah kepadamu. Bapa di sorga, Kau dengarlah permohonan doa kami. Kau kabulkan yang baik, yang berkenan padamu. Kau terimalah doa ini yang kami naikkan dalam nama Yesus Tuhan kami. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Terima kasih saudara-saudara, Anda sudah hadir dalam acara doa pagi ini. Biarlah kita bertumbuh menjadi besar di mata Tuhan. Biarlah kita menghargai yang kecil, sekecil apapun yang Tuhan berikan pada kami. Oke, sampai ketemu.